Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini tanggal 25 Juli 2022, saya Brenda Imekre mengisi acara seri cinta yang ke-82. Jadi luar biasa ya. Sudah 82 seri di mana saya berbincang-bincang dengan para twimers yang sudah mempraktekkan meditasi twim. Halo, selamat malam yang sudah gabung, si Sufi, si Let's Living, Reunion. Jadi kita sebentar lagi akan mengundang Sis Dian ke dalam bincang-bincang ini. Dan yang menarik malam ini, sesi yang ngobrol sama narsum kita yaitu Sis Dian, tapi satu paket sekeluarga. Suami, ketiga orang anak yang sudah mempraktekkan meditasi twim. Jadi seru banget ini ceritanya. Saya sudah mengundang Sis Dian. Silakan diterima undangannya, tinggal accept saja sehingga kita bisa masuk ngobrol bareng. Sis Dian dan keluarga mengambil tema warisan yang berharga. Nah, kita mau tahu nih apa yang dimaksud dengan warisan. Warisan itu apa ada hubungannya dengan keuangan atau apa? Nah, kita mau dengar cerita langsung dari Sis Dian. Sudah di-invite Sis Dian, silahkan diterima. Oke, go live. Iya. Jadi serunya Sis Dian ini mengajak keluarganya juga, adik, dan nanti papanya akan retret bersama-sama. Jadi silakan. Oke. Seru banget ya, sekeluarga bisa latihan meditasi twim seperti keluarganya Sis Yuni yang juga sekeluarga. Wah, ini satu paket nih, seru. Halo malam Sis Dian, Bro Henry, Bro Berwin, Sis Clarinda, Sis Clarita. Halo, selamat malam, seneng banget bisa ngobrol. Iya, wajahnya happy-happy. Kok Bro Henry jadi di belakang ngumpet? Iya. Iya, apa kabar Sis Dian? Baik-baik Sis Brenda. Baik-baik, senengnya ya sekeluarga bisa gabung. Halo, ini yang kelihatan Clarinda atau Clareta. Saya nggak bisa membedakan twin. Clareta, oke. Wah, serunya. Waduh, satu keluarga ya bisa latihan meditasi luar biasa. Cerita dong Sis Dian, tahu twin itu dari mana? Ya, selamat malam. Satyotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Sis Dian. Kinclong banget. Pertama kali tahu twim dari Vera, Sis. Oh, Nah, Sis Vera, putrinya Sis Yuni. Iya, Sis Yuni ini sekeluarga juga latihan twim. Oh, Sis Vera sama Sis Dian ini hubungannya sahabat dekat atau dari kapan tuh? Iya, sahabat dekat. Waktu kuliah kita sama-sama aktif di Patria Jakarta, Sis. Wah, luar biasa. Di Jakarta Patrianya ya. Terus udah gitu gimana sampai, nah ada cerita nih dari Sis Yuni. Wah, luar biasa Sis Dian, Bro Henry sekeluarga memang luar biasa. Makanya hari ini edisi spesial. Nah, terus setelah tahu itu Sis ada ragu-ragu atau apaan sih nih, meditasi apa sih gitu, ada gitu-gitu nggak sih Sis? Iya, pertama kali ikutan ODR, Sis. Sekitar mungkin 3 tahun lalu. Pertama iya ya, di studio Yoga almarhum si Silvi dan suaminya Bro Michael ya. Iya, betul Sis. Pertama kali bingung, ini kok meditasi disuruh senyum-senyum gitu, aneh rasanya. Semuanya begitu sih, nggak usah khawatir. Semua orang yang latihan meditasi itu akan begitu bingung. Saya termasuk saya, kok meditasi pakai senyum-senyum gitu ya. Nah sekarang wajah senyumnya itu udah kelihatan semua tuh sekeluarga. Bro Berwin yang senyumnya cakep tuh, Bro Henry, Sis Clarinda, Sis Clareta yang ikutan
TYC ya, Team Youth Camp. Nah, terus pada saat ODR itu ada apa sis yang menarik membuat sis latihan terus nih? Sudah 2 kali sih waktu itu ikutan ODR. Ngerasa yang ODR kedua lebih maju. Terus ODR ketiga kali pernah juga, tapi online. Oke. Terus hasilnya lebih bagus gitu, kok lebih bisa masuk ke objeknya gitu sih, lebih bisa ini objeknya. Terus akhirnya waktu itu asmen saya waktu online ODR Sis Lucy. Terus Sis Lucy bilang, lanjut terus. Sis Lucy bilang, nah Sis ada ini online retreat yang 10 hari lewat online juga. Terus saya bilang online, tapi kan kalau online gimana ya caranya gitu kan, nggak mungkin terus-terusan berapa jam online. Dikira saya kan ada aktivitas lain gitu. Nah, terus dijelasin sama asisten mentor Sis Lucy, dijelaskan, oh itu fleksibel waktunya, Sis bisa pagi jam berapa, malam jam berapa, itu menyesuaikan, dia bilang gitu. Terus saya bilang oke, saya coba gitu sih. Nah, dari situ yang saya ingat dari pertama itu ODR kan bareng sama Bro Henry ya? Iya, bareng sih. Iya, jadi terus-menerus bersama nih sis ya. ODR bareng, kemudian online-nya juga bareng. Iya. Online-nya bareng atau enggak waktunya? Online-nya bareng. Itu pas waktu itu wedding anniversary sih. Wah, wedding anniversary. Waduh, ini benar-benar hadiah nih, benar-benar orang-orang yang anniversary itu jalan-jalan kemana. Ini meditasi. Waduh, ini benar-benar berkah loh, luar biasa. Dan yang menarik Bro dan Sis, jadi yang menarik dari cerita Sis Dian, Bro Henry ini punya asmen, Sis Dian dengan Sis Lucy, Bro Henry dengan Bro Mardi. Nah, suami istri ini pasangan-pasangan bisa kompak begitu ya? Iya betul Sis. Iya. Nah, terus sejak itu ada perubahan apa yang Sis Dian? Nanti saya mau ke Bro Henry. Ada perubahan apa yang Sis Dian rasakan sebelum ikut yang 10 hari offline ya Sis ya? Dulu lebih gampang apa ya Sis? Kayak urusan rumah tangga gitu, kapan sering capek, terus sering kepikiran gitu. Suka ke bawah gitu lah sih, sekarang sampai nggak bisa tidur karena ke bawah permasalahan kan rumah tangga gitu. Sejak ikutan Twim berasa banget sih, lebih bisa apa ya, tenang gitu, ngatasin masalah, problem bisa tenang, lebih bisa diterima aja gitu sih. Dibawa happy gitu, senyum. Betul banget itu sis. Itu yang kita semua alamin. Nah, jadi kan orangnya langsung cerita. Nah, Bro Berwin, maminya itu ada perubahan apa yang Bro Berwin rasakan? Mama ada perubahan enggak? Hah? Tanya sama Sis Brenda. Ada nggak? Ada. Apa? Ada apa? Ada. Iya. Nah, Bro Berwin kan ikut TYC ya kemarin ya? Belum Sis. Dia baru ikut tim kembar ikutan. Oh, saya pikir Bro Berwin udah ikut yang Juni kemarin, yang saya nggak ikut. Saya tahu Sis Clarinda sama Clareta udah ikutan. Berapa kali Sis Clarinda sama Sis Clareta ikutan TYC? TYC ini Bro dan Sis adalah Twin Youth Camp. Nah, udah berapa kali kalian ikut? 3 kali. Iya. 3 kali ya ikut TYC. Apa sih yang menyebabkan Sis Clarinda dan Sis Clareta itu mau ikut terus TYC-nya? Karena fun dan bisa bikin kita lebih bahagia dan happy. Sis Bren udah tahu umur Sis berdua berapa. Nih Bro dan Sis Clarinda dan Clareta ini kembar. Nah, saya udah tahu umur mereka, tapi saya mau mereka yang cerita sendiri. Umur berapa Sis Clarinda dan Sis Clareta waktu ikut pertama? Bukan sekarang nih, bukan umur sekarang, tapi waktu ikut. 10. Bro dan Sis, betapa ya beruntungnya anak 10 tahun bisa belajar meditasi. Nah, setelah ikut TYC,
Bagaimana nih Sis Clarinda dan Clareta ini meditasinya? Setiap hari, Wow, setiap hari? Berapa ya, lama kira-kira? em, sekitar 5 menit. Tapi kalau di sekolah bisa lebih lama. Wah, sadu. Di sekolahnya sekolah Buddhis kah? Iya, Iya, di sekolah Meta ya. iya. Iya, benar. Jadi di sekolah Meta ini kan sekolah Buddhis yang mengajarkan meditasi. Nah, kira-kira kalau di sekolah bisa duduk sampai berapa lama? 15 menit. Wah, bagus. Tiap hari ya, Sis ya? Iya, setiap Senin Luar sampai Jumat. biasa. Senin sampai Jumat. Wow, nah ini ada komentar ya, Sis Brand bacain dulu karena takut kelewatan. Sis Yang Sumi bilang ikut berbahagia lihat Sis Dian, Bro Henry beserta anak-anaknya. Bener Sis, ada komentar dari Sis Meta, happy family, bener banget. Sis Luciana bilang gemes lihat Rinda, Reta, dan Berwin. Sis Sumi, Sis Yang bilang luar biasa, twin karma baik yang luar biasa, bener. Kalian ya kecil-kecil ya baru 10 tahun, sekarang 11 tahun udah bisa meditasi. Sis Brand kenal twin maksud saya. Sis Brand ini udah tua, waktu kenal twin itu 2008, artinya 42 tahun. Kenal twin itu waktu Sis Brand umur 42 tahun. Nah, sekalian bisa ngira-ngira Sis Brand sekarang umurnya berapa. Ya, Sis Clarinda dan Sis Clareta boleh jawab gantian. Dengan meditasi cinta kasih ini, apa saja yang Sis dapatkan berhubungan dengan sekolah? Sekolahnya bisa lebih fokus Sekolah dan bisa lebih fokus. ya, dan sekolahnya merasa lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Kalau dulu-dulu mungkin sekolah bosen ya, karena aduh ngapain sih sekolah. Tapi sekarang udah punya cinta kasih kan seneng gitu ya Sis ya. Iya, Merasa lebih gampang senyum nggak? iya, Iya. Wah, dan Sis Dian dan Bro Henry ini beruntung anak-anaknya ini semua anak-anak baik. Ya, kalian ini Sis Brand ikutin tuh nyanyi, kemudian ada tarian, luar biasa tuh happy-nya Sis Brand ngelihat prestasi kalian. Nah, terus apa saja yang kalian dapatkan selain meditasi di dalam TYC itu? Dapat apa aja sih? lebih bisa rileks. Aha. Udah jarang marah. Pasti papa mamanya seneng nih udah jarang marah. Sorry ya, Sis Brand ini belum bisa ngebedain. Sis Clarinda yang mana? Karena dua-duanya pakai kacamata, Sis Brand. Gak bisa bedain. Oh, Sis Clarinda dan ini ke Sis Clareta. Oke deh. Supaya nggak salah. Wah, luar biasa jarang marah, bener. Lama-lama marah itu jadi, ngapain ya marah ya? Kan kalau dulu kita nggak ngerti 6R ya Sis ya. Jadi bawaannya emosi gitu. Nah, coba nanti Sis Reta sama Rinda ajarin adiknya Bro Berwit nih 6R-nya supaya bisa lebih banyak senyum. Ya. Nah, terus apa lagi yang Sis berdua dapatkan dari meditasi twin? Lebih fun nggak ngerasa menjalankan kehidupan? Ya, Iya, lebih fun ya, karena kita lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa menjadi orang yang saya rasa kalian menjadi murid-murid yang bagus di sekolah. Ya, pelajarannya juga pasti karena bisa lebih fokus, bisa lebih masuk. Oh, Sis Lucy bilang
Bro Berwin juga suka meditasi. Iya, Bro Berwin Iya. bisa duduk meditasi berapa lama? Ya, berapa lama meditasinya? 5 sampai 10 menit. Wah, hebat ya. Bro Berwin umurnya berapa? Sis Bren udah tahu, tapi yang denger itu belum semuanya tahu. Bro Berwin umur berapa? 6. 6 tahun. Bro dan sis, aduh beruntungnya ya. Bro Berwin 6 tahun bisa belajar meditasi. Sis Bren waktu 6 tahun tuh baru ngenal ikut sekolah minggu. Meditasinya nggak ngerti bagaimana. Beruntung banget kalian punya karma baik yang cukup untuk bisa meditasi ini. Ya, terus Bro Berwin udah ngerti 6R-nya belum? Sudah ngerti. Belum ngerti dia, sis. Oh, belum ngerti. Nggak apa-apa, pelan-pelan nanti belajar sama Mami, sama Cece ya. Dia baru bisa senyum. Ah, bagus. Baru bisa senyum aja udah bagus. Bro Berwin, Iya. rasanya apa pada saat Bro senyum, Bro? Rasanya waktu happy. Rasanya apa? Masih tahu tuh. Happy. Happy, iya bener. Dan orang-orang seneng ngelihat Bro Berwin karena mukanya senyum. Nah, ini ada komentar nih si Sufi. Beruntung banget adik-adik bisa meditasi yang bisa bikin otak jadi pinter. Bener banget itu. Meditasi itu kan tenang. Otaknya jadi pinter. Bener banget tuh. Kalian sangat beruntung. Mudah-mudah udah kenal meditasi. Terus ada lagi nggak yang mau diceritain sama Sis Bren? Karena Sis Bren mau balik lagi ke Mami sama ke Papi nih. Nggak ada. Bro Berwin ada yang mau diceritain nggak ke Sis Bren? Enggak. Senang nggak bisa meditasi, Bro? Sis? Senang. Senang. Senang ya. Lanjutin terus. Nanti kalau TYC ada lagi, ikut lagi. Jadi makin bisa bahagia. Meditasinya bisa semakin lama. Karena lama-lama kita bisa. Paling lama, Sis Reta dulu deh. Berapa lama meditasi paling lama? Duduk paling lama itu berapa lama? Kira-kira 45 menit. Berapa? 45 menit. 45 menit. Waduh, luar biasa. Bagaimana dengan Sis Klarinda? Bisa berapa lama duduknya? Juga 45 menit. Juga 45 menit. Waduh, nih twin ini benar-benar sehati ya. Satu bisa duduk 45 menit, satunya juga bisa duduk 45 menit. Keren. Keren banget. Aduh, Sis Bren ikut seneng kalian bisa meditasi. Makin lama tambahin duduknya kalau punya waktu ya. Kalau hari Minggu kalian sempat duduk sama-sama mama, bisa lebih lama sama papa. Oke, Sis Dian balik lagi dong ke Sis Dian. Thank you ya Twins dan Bro Berwin. Ini Bro Henry-nya ngilang kemana? Oh, bye-bye. Nanti balik lagi ya. Bye. Aduh, senengnya ya. Bro dan Sis punya anak-anak yang seneng meditasi. Kalian juga sama-sama meditasi. Cerita dong Bro. Tadi kan Bro Henry belum sempet cerita nih. Gimana sih perubahan yang Bro rasakan setelah belajar meditasi Twin? Ya, lebih nggak terlalu khawatir. Aha. Lebih sering bahagianya lebih seringnya. Bahagianya lebih sering. Wah, senengnya luar biasa. Terus Bro itu kan nanti kan mau Desember mau retret nih ya. Terus udah gitu Bro ngelihat Sis Dian pulang itu ada perubahan apa enggak? Tambah cantik. Mukanya kinclong ya? Iya. Iya, itu dia tambah cantik bener. Kenapa kita nggak usah pakai botok? Iya. Kan Karena udah meditasi. happy. Ngirit, nggak usah operasi. Iya, lebih Dan hebat. saya senang sekali melihat kalian itu bersama-sama melakukan kebaikan. Saya sering mengikuti Facebook dan juga Instagram kalian, di mana kalian melakukan
banyak sekali kebajikan-kebajikan yang ini bisa mengkondisikan kebahagiaan tertinggi nantinya tentunya. Ya Sis Dian udah mengalami ya, udah tahu ya, sadu ya. Nanti Sis Dian juga, Bro Henry juga akan mengalami sendiri karena memang butuh duduk lama. Nah Sis Dian, dari pulang retret, apa yang berbeda? Retret 10 hari nih kemarin di Bali yang Sis Dian ikutin. Selain merasakan kinclong. Lebih bisa apa ya sis? Nggak gampang kepancing emosinya sis. Betul. Kadang kan kayak dulu misalkan ada apa gitu ya sama Henry, kadang bisa kepancing jadi suka nyautin gitu sis. Dulu jadi suka nyautin. Sekarang ini lebih ke tahan gitu sis. Ya, jadi bisa berdiskusi, tidak berantem, emosi tidak tersulut, jadi kita pikirannya tenang. Tips yang saya bisa lakukan saat saya sama Scott, kan kalian tahu ya, kita juga berdua kan ya punya latar belakang berbeda. Saya itu setiap dia kalau dulu dia bilang begini, saya belum sempurna. Benar, kalau dia sudah arahat kita nggak ketemu. Jadi apa yang saya lakukan benar juga ya, dia belum sempurna. Jadi setiap dia melakukan kesalahan dalam pikiran saya sudah langsung maafkan dia saat itu. Jadi ini tips yang saya bisa berikan kepada kalian berdua. Setiap salah satu atau anak berbuat salah, langsung maafkan. Jadi nggak mesti nunggu duduk meditasi, langsung meditasi pemaafan gitu. Ya. Nah saya juga melihat nih, Sis Dian. Kan Sis Dian itu juga terkenal dengan nasi bakarnya. Kenapa bisa punya ide untuk membuat nasi bakar? Ini terkenal loh, nasi bakarnya Sis Dian. Itu awalnya gara-gara Mbak di rumah sih. Dia masakin kita sekeluarga, bikin nasi bakar. Dia bilang dia lihat dari YouTube resepnya. Oh, keren bener Mbaknya. Hati-hati disandera sama orang loh sis. Nggak takut sis. Udah lama. Terus waktu itu dia bikin enak. Nah, saya bilang, kamu bikin 2 kali lagi, kalau enak saya bantu jual. Gitu. Terus kedua kali dia bikin kok rasanya kurang enak. Nggak seperti yang pertama sis. Jadi saya bilang harus bikin 2 kali lagi sampai benar-benar enak. Baru saya berani jualin, saya bilang gitu. Terus dia bikin lagi, udah stabil. Akhirnya saya putusin, saya jualin, saya iseng buka PO di grup mama-mama sekolahan sis. Itu pertama kali laku 20 bungkus. Itu udah happy banget. Mbaknya juga happy banget pertama kali jual. Nah itu keuntungannya dibagi buat mbak-mbak di rumah. Jadi uang tambahan dan di luar uang gaji gitu sis. Padahal modalnya dari sis sama bro ya? Iya, keuntungannya buat mereka. Luar biasa. Wow, jadi yang di Surabaya ini beruntung loh. Nih sis yang denger nih. Atau yang lainnya yang di Surabaya denger nih bisa pesen nih sama Sis Dian. Nanti mbak-mbaknya bikinin dan memang enak. Saya udah pernah dikirim. Saya pikir mana bisa ya nasi bakar dikirim ke Jakarta. Ternyata memang haus, memang enak luar biasa. Jadi Sis yang pelanggan setia Sis yang itu. Oh ya, udah tahu ya. Oh, saya telat kalau begitu. Sis Dian kan bukannya profesinya kan jualan nasi bakar. Sehari-hari kegiatan Sis Dian tuh apa? Sehari-hari lebih banyak nemenin anak, terus nemenin suami kalau butuh bantuan, mau urusan kerjaan, urusan ditemenin kemana gitu sis. Bagus. Sama ngurusin mbak-mbak di rumah. Oh, emang mbak-mbaknya berapa banyak? Ada 4 sis. Wow, luar biasa, manajer mbak-mbak. Iya, sejak Bro Henry, selama mereka. ini saya tidak pernah tanya nih Bro Henry, sehari-hari kerjanya apa Bro? Saya kerja di kantor kontraktor.
Oh, kontraktor. kontraktor. Nah, bro dan sis yang di daerah Surabaya dan sekitarnya, kalau mau ada urusan bangun rumah dan renovasi rumah, mungkin bisa hubungi Bro Henry ya. Ya, betul sih. Iya, kontraktor kan kerjaannya renovasi gitu ya bro, atau bangun ya bro ya. Ya, renovasi, bangun, ya. Iya, iya bener. Nah, jadi nanti ini sekalian promosi di bro, ini promosinya bagus. Kenapa? Orang-orang yang melatih twin itu menjaga sila bro dan sis. Sila itu kemoralan. Jadi nggak mungkin dibohongin. Kan sekarang kan banyak kan kontraktor ada yang menipu, bukan banyak ya. Yang saya pernah dengar tuh ada yang menipu, uangnya udah masuk, totonya nggak dikerjain gitu. Nah kalau Bro Henry saya jamin tidak akan lari. Jadi bro dan sis beruntung nih yang di daerah Surabaya dan sekitarnya bisa menghubungi Bro Henry Chen. Kalau mau ada renovasi atau mau bangun rumah, nggak kantor, gudang dan lain sebagainya, nggak akan dibohongi. Pasti saya jamin itu. Betul nggak bro? Betul, betul sekali sih. Betul. Terima kasih. Bro Henry sudah berapa lama menjaga sila? Berapa lama ya? Berapa lama ya? Dengan baik lah. Misalnya betul-betul kalau saya kan baru mulai jaga sila itu dari 2009. Itu kan baru ya, dari muda sampai 42 tahun itu ya ada pelanggaran sila bohong-bohong gitu. Terus matiin nyamuk lah, matiin semut lah gitu. Itu tuh ada dulu sebelum kenal twin karena Bante Win bilang harus jaga sila. Jadi ya wis jaga sila. Nah, kenapa bro saya bertanya? Nanti pada saat kita bermeditasi itu ada hubungannya dengan jaga sila. Jadi kalau bro udah terbiasa jaga sila, nanti bro meditasi enak banget bro. Iya. Gampang masuk, jarang sekali ada gangguan. Oh, sis Lucy bilang tidak hanya di Surabaya sis, di Jakarta dan daerah lain juga bisa kontraktornya. Oh, saya salah ya. Untung diperbaiki sama sis Lucy. Wah, cerita bro. Waduh, ternyata di Jakarta bisa tahu begitu. Waktu itu saya renovasi, saya cari Bro Henry. Tapi belum kenal ya, waktu saya renovasi ini 2004 akhir. Belum kenal ya kita ya. Belum. Belum kenal. Iya. Jadi kemana aja bro renovasi dan bangun-bangun itu bro? Kalau bangun sih udah sampai keluar kota, ya, keluar pulau, ya. Keluar pulau? Iya. Wow, luar biasa. Bangun itu sih ada kerjasama, kita bangun proyek-proyek untuk pemerintah ya, angkatan-angkatan gitu, bangun hanggar pesawat, runway pesawat. Wow, jadi ya cuma di Surabaya dan sekitarnya ya, sudah kemana-mana ya Bro Henry ya? Iya, udah nasional. Sorry ya, saya nggak tahu nih bros, karena saya tuh sama Twimer tuh nggak pernah nanya-nanya kerja, pokoknya taunya suruh meditasi. Iya, nggak apa-apa sih. Nah, terus setelah bro meditasi ada perubahan, kalau sketsis Sufi minggu lalu kan bro mungkin denger ya, wah rezekinya makin-makin nih katanya. Merasa nggak ada perubahan dalam rezeki setelah kita meditasi? Ya, kalau ini saya boleh sharing. Setelah meditasi twin, kadang bagi saya ya rezeki bukan cuma harta atau uang yang ada di rekening ya. Jadi rezeki bagi saya itu sangat luas sekali. Nah, saya habis meditasi twin ini rezekinya tambah melimpah, ya kan? Wah, sadu. Ya, jadi ketemu sama orang-orang yang baik, berjuang bersama karyawan dan karyawati yang baik, lalu punya keluarga yang bahagia, istri yang baik hati. Nah, itu udah rezeki yang paling besar buat saya. Nah, itu ketemu juga asmen-asmen dan guru kayak Sis Glenn ini yang buat tambah bahagia tiap hari. Itu rezeki yang paling besar bagi saya. Iya, ya memang bro, karena saya dapat duluan, makanya saya mau bagi-bagi. Biar banyak orang yang dapat bahagia. Gitu supaya di Indonesia dan di seluruh dunia ya mudah-mudahan bisa mendapatkan kebahagiaan dari meditasi, kebahagiaan di keluarga. Nah,
sekarang saya mau ke Sis Dian. Sis Dian mengambil tema warisan yang berharga. Warisan apa nih Sis? Tadi Bro Henry udah bilang, bukan selalu uang. Bener. Nah, cerita Sis. Iya sis, ini saya sejak mengenal Twim, berapa bulan ya, saya pernah ikutan online retreat itu sih 10 hari. Nggak lama saya langsung bilang sama Sis Lucy saya mau mengajarkan juga nine saya. Umurnya Oh iya. 93. Heeh. Nenek saya umur 93, saya juga mau ngajarin, saya bilang. Karena saya ngerasa kok waktunya terbatas sekali gitu. Nenek sudah sangat tua. Ya. Terus akhirnya saya mengajukan ke Sis Nipta ya. Terus akhirnya dapat Sis Yuni. Karena Nenek lebih banyak bisa bahasa Mandarin. Nah, Sis Yuni kan bisa untungnya. Iya, untungnya Sis Yuni bisa Mandarin. Nah, luar biasa ya, Nai itu bisa meditasi, didampingi sama Sis Dian. Sis Dian itu sebenarnya kan cucu menantu, tapi sayang Nai itu seperti nenek sendiri ya, Sis ya. Iya, baik banget Neneknya juga, Sis. Iya. Nah, saya diceritain tuh sampai terharu gitu. Keluarganya Bro Henry tuh kepada Sis Dian tuh baik-baik semuanya, sayang, dan ini betul-betul keluarga Sukita, benar-benar berbahagia. Nah, terus saya dampingin bersama Sis Yuni, dampingin juga Nenek sampai dia mengerti gitu sis. Awalnya senyum gitu kan, cari momen happy. Akhirnya Nenek itu benar-benar bisa senyum dan merasakan bahagia. Itu waktu itu kurang lebih online retreat itu 1 bulan kayaknya deh. Cuman bolong 1 kali atau 2 kali waktu itu Nenek nggak bisa meditasi. Jadi 1 bulan itu bolong berapa hari gitu. Terus masih lanjut terus bulan kedua, tapi sudah mulai jarang-jarang karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan sis. Iya 93 tahun bisa meditasi itu udah luar biasa. Beliau tuh duduk paling lama dulu berapa lama tuh sis? Kurang lebih 40 menit kayaknya sis. Luar biasa ya. Orang tua yang punya masalah di pinggang ya sis ya beliau ya. Iya. Sudah nggak bisa jalan juga sis. Tapi terakhir nggak bisa jalan. Nggak bisa. Karena tapi waktu saya ke Surabaya kan ketemu Bro Henry, Sis Dian kan ajak saya dinner, ketemu sama Nai. Itu masih bagus jalannya. Lama-lama udah nggak bisa jalan. Waktu ketemu saya paling 90-an ya Sis ya. Iya, itu 90-an. Nenek nggak bisa jalannya baru sebelum itu baru 1 tahun lalu gitu sis. Oke. Beruntungnya tempat belajar meditasi, beliau itu bekal di alam berikutnya, jadinya bisa mendapatkan kebahagiaan. Orang baik, beliau kan orang baik ya sis ya. Beliau kan dulu guru ya. Iya. Guru itu kan kerjanya guru bahasa Mandarin. Iya sis. Nana itu dulu muda ngajar di wihara juga, di wihara ngajar bahasa Mandarin. Tapi free. Wow. Wah, kalau gitu orang-orang yang di Surabaya kenal Nai lah ya. Yang pernah diajar gitu tahu. Iya, senior, iya. Sorry? Tahu. Iya, yang sudah senior, muridnya sudah tua-tua juga masalahnya. Muridnya udah umur 70-80-an juga. Iyalah, Nai-nya aja 90-an, pasti murid-muridnya juga sudah pada sepuh ya. Nah, yang saya ingat lagi, Bro Henry kan kuliah di Taiwan. Ditemenin ya sama Nai ya, Bro ya? Iya sih. Berapa tahun, Bro, ditemenin sama Nai, Bro? Jadi Nai itu memang sejak awal udah pindah dulu ke Taiwan. Dia itu kapan hari kan ya ini mau sharing juga. Jadi Papa kan kapan hari Nai diminta beliin rumah sama Papa. Padahal Papa nggak tahu. Ya kan gimana nih beli rumah waktu di Taiwan kan waktu itu harganya tinggi kan. Tapi akhirnya kebeli juga. Ya makanya habis itu rezeki itu tambah-tambah terus. Karena kita dulu kan biasa, tapi habis beli rumah Nai, habis itu rezekinya mulai naik kalau Papa ya. Wow, luar biasa ya. Ditemenin selama Bro kuliah di Taiwan kah?
Iya, saya 7 tahun. Jadi nenek udah balik sebelumnya, lalu dia ingin anaknya bisa, apa itu, cucunya bisa sekolah di Taiwan. Maksudnya bisa Oh, Mandarin. Dulu saya nggak bisa sama sekali Mandarin. oh ya, Oh, sampai iya, sekarang udah canggih ya. ya, ya, ya bisa lah kalau ngomong ya kan. Tapi kan kalau Iya, di sana juga pakai tulis ya, Bro ya. iya pakai Nah, tulis Bro jadi Mandarin. bisa ngomong Hokkien dong, Bro. Oke, kan bisa dengar, cuma memang jarang pakai sih saya. Jarang Oh, pakai. kalau Jadi saya saya bisa dengar. tampo-tampo lah. Tampu-tampu, esai lah ya. Ya, Tampo-tampo saya. iya. Kenapa, Bro? Akhir ini sejak pandemi nih, Bro. Kan saya waktu pandemi di awal-awal itu kan nggak keluar rumah. Mami saya Iya. tuh nontonnya film Taiwan. Dan saya mau Oh, spend waktu saya sama Mami. Jadi di kamar, cuma di kamar Mami ada TV. Di kamar saya sama Scott tuh nggak ada TV. Memang kita nggak mau ada TV. Jadi saya oh, dengerin, ikutin denger. Lama-lama ya bisa. bisa ya. Sile. Iya. Padahal saya bukan orang Hokkien, jadi ya belajar gitu. Nah, saya pikir pasti Bro Henry juga bisa bahasa Taiwan, bahasa Hokkien jadinya. Ya, dikit-dikit lah. Ya, Lebih karena tampo-tampo lah ya Bro. Nah, terus tampo. Bro, kembali ke cerita Nai-Nai. Dan Sis Dian mungkin ya yang mendampingi beliau. Beliau kan belum lama meninggal. Dan saya pada saat dikasih fotonya itu seneng banget karena kelihatannya beliau tuh udah happy banget gitu. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau orang-orang yang sudah pernah meditasi tuim saat meninggal itu pikirannya pasti tenang. Betul nggak Ya, Sis Dian? Apa yang bisa betul, Sis betul. Dian dan Bro Henry mungkin ceritakan di seperti apa masa-masa terakhir beliau? Iya, dulu sejak mulai online retreat, Nenek setiap hari mengucapkan 3 perlindungan sama 6 sila, sis. Oh, Setiap wow. hari pakai bahasa Indonesia itu sih saya berlindung kepada Buddha, saya berlindung kepada Dhamma setiap sebelum meditasi. Terus walaupun Wow. fisiknya Nenek sudah nggak memungkinkan terakhir ya sis, dia tuh kayak familiar sama suara saya. Yang Ah, dia kayak kalau dengar suara saya ngucapin 3 perlindungan sama sila itu sih, nah itu rasanya wah. tenang, langsung kayak seneng gitu dia sih kayaknya. Aha. Mungkin di suara saya itu udah nggak asing mungkin ya. Nah, waktu Iya. menjelang meninggal juga gitu sih. Terus saya ulangin di telinganya, baca 3 perlindungan sama nama sila, dia matanya rapet banget sih. Jadi bener dia nggak sakit sih. Memang kayaknya sudah padam ya sis ya. Ya, Heeh. ya. Padam ini ya diibaratkan sumbunya itu sudah waktunya, sumbunya habis seperti Ya, itu. Waktunya beliau sudah tiba, tapi beliau itu seperti apa meninggalnya? meninggalnya tenang sekali, nggak ada keluhan apa-apa, matanya rapet dan seperti orang tidur bener-bener sis. Mukanya juga Nah, bagus gitu sis, bagus sekali. ya, bener. Memang kalau nanti kita meninggal pun kita akan seperti itu. Jadi tidak ada yang menakutkan dengan meninggal. Kalau kita sudah meditasi, kan yang saya dengar, nah itu sudah sampai ke UPK ya sis ya? Iya sis betul. Sudah tenang seimbang ya. Nah, Iya. apalagi sudah tenang seimbang, batin itu betul-betul tenang seimbang. Dan itu beliau betul bisa merasakannya. Nah, 93 tahun nih murid kami yang paling tua nih bro dan sis. Di Twin itu yang paling tua adalah nai-nainya Bro Henry dan Sis Dian. Jadi dulu saya masih bisa bilang mami saya yang paling tua. Sekarang ada nai-nai yang paling tua almarhum nai-nai. Dan itu luar biasa. Sempat belajar meditasi dan beliau bisa tenang melewati sisa hidup beliau sampai terakhir. Tenang gitu ya sisi wajahnya itu tentunya mencerminkan kemana beliau pergi. Seperti itu. Iya. Iya, jadi kita yang sehari-hari ngeliat Nai-Nai, jadi waktu Nai meninggal emang kayak bisa nerima aja. Maksudnya malah kita bahagia gitu sis ngeliat Nai-Nai, oh sudah gitu, bener-bener bisa melepas sis. Karena kita ngeliat Ya, ini beneran happy gitu. Yakin ya, aja benar. gitu. Iya. Heeh. Ya, ya, betul sis. Jadi itulah salah satu manfaat pada saat kita sudah mendapatkan, kan kita berkembang ya dari cinta kasih, welas asih,
joy, sukacita, dan juga akhirnya tenang seimbang. Pada saat sudah tenang seimbang, itulah yang dibutuhkan saat meninggal. Dan beruntungnya, Nainai didampingi sama Sis Dian dan Bro Henry di masa-masa terakhir beliau, karena bisa dibimbing, ambil lagi 3 perlindungan dan 6 sila. Dan itu adalah berkah luar biasa yang kalian bisa berikan kepada beliau di akhir kehidupan beliau. Saya ikut betul-betul berbahagia. Luar biasa. Lalu Ya, ada cerita apa lagi, Sis? Terus kita sebelum Nainai meninggal, kita berlima sama anak-anak meditasi semua di kamar Nainai, Sis. Share meta buat Nainai. Aduh, saya merinding loh. Waduh, Iya sih. luar biasa. Ya, sama baik ya, pas banget soalnya Sis. Karena ada tanda-tandanya sudah terlihat gitu Sis. Terus saya ada ngajak anak-anak semua, ayo kita ke kamar Nainai semua, kita meditasi, kita share meta buat Nainai gitu. Wah, senengnya ya bisa begitu sama-sama. Luar biasa. Saya jadi terharu loh. Bisa mendampingi terakhirnya itu memang masa-masa yang indah buat seorang tua. Karena itulah berkah yang bisa kalian berikan kepada beliau. Ya, itu cara yang menurut saya cara yang paling baik untuk membalas budi orang tua ya Sis. Betul banget. Betul banget. Dan untungnya Sis Dian itu sabar mendampingi beliau belajar. Pada saat Nainai belajar itu, Sis Dian sudah lewat UPK belum? Sudah di UPK, Sis. Oh, sudah di UPK juga. Jadi lebih mudah ya membimbing karena sudah mengerti tahapan-tahapannya ya, Sis ya. Iya, kan kayak Sis ini kan mungkin nggak tahu historinya yang bikin anak happy apa sih gitu kan. Nah, jadi dia Nainai lagi. Nainai paling happy kan waktu di Taiwan ya, Nay ya, gitu. Nainai waktu apa lihat pemandangan yang bagus. Nah, jadi saya yang mancing momennya. Nah, nanti Sis ini yang lanjutin gitu, Sis. Wow. Terus beliau itu suka cerita-cerita kan pasti masa lalu. Jadinya Sis Dian lebih ngerti karena Sis Dian dekat sekali ya sama Nainai ya. Iya, dekat sekali. Dan kalian tinggal sama Nainai kan? Iya, tinggal bareng sama Nainai. Wah, kok Nainai seneng ya bisa tinggal sama kalian? Apakah karena meta kalian? Sampai, atau memang sudah lama dari dulu sudah bersama-sama? Iya, dari kita married, Nainai sudah sama-sama sama kita. Oh, wow. 4 generasi di rumah. Jadi, pertama Nainai, terus sama papahnya Henry, terus kita angkatan ketiganya, anak-anak angkatan keempatnya. 4 generasi ini. Betul-betul 4 generasi ya. Wah, keren bener. Aduh. Kemudian saat papanya Bro Henry sudah tidak ada kan ya? Iya. Bagaimana Nainai menerima? Sedih waktu itu. Ya, tapi setelah itu kan pada saat itu pasti belum kenal meditasi ya. Oh ya. Belum kenal. Ya, setelah beliau kenal meditasi, apakah ada kekhawatiran, ada apa gitu yang ada di dalam pikiran beliau sebelum meninggal? Nggak ada apa-apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Wah, luar biasa. Sis, ajarkan nggak beliau memancarkan meta kepada almarhum papanya Bro Henry, putranya Nainai? Enggak, Sis, enggak ke almarhum. Oh, kalau belum sempat, kalian bisa lakukan sekarang. Oh ya. Maksudnya di kehidupan sekarang ya, karena kita pada saat sudah di UPK boleh memancarkan kemanapun, ke siapapun, ke makhluk manapun. Jadi bisa. Dan mengajak beliau di alamnya beliau itu mengajak untuk berbahagia. Dan saya senang sekali melihat kalian melakukan banyak sekali berdana kepada sangga yang Bro Henry suka posting gitu ya. Nah itu Bro lakukan pelimpahan jasa kan? Ya, luar biasa. Wow, ini keluarga ini amazing, luar biasa ya Bro dan Sis.
inilah kenapa makanya saya mau mengajak eh, orang tua ini, sepasang suami istri bersama ketiga anaknya untuk cerita, dan luar biasa pengalamannya karena jarang banget keluarga itu bermeditasi bersama-sama. Ada beberapa keluarga, tetapi nggak komplit gitu. Kalau ini kan dari nenek gitu ya, sampai ke cucu, sampai ke cicit gitu. Ini yang bikin spesial. Karena kalau yang Sis Yuni anaknya, menantunya, cucunya, ini kan 3 generasi. Tapi di Sis Dian dan Bro Henry ada di 4 generasi keempat. Wah, luar biasa, ikut berbahagia. Ya, Kalian juga banyak melakukan kebajikan. Salah satu hal mungkin, boleh nggak saya ceritakan tentang kapsul itu? iya sis, boleh. Nggak apa-apa, boleh ya. Jadi pada saat kita di Bali retret Juni kemarin, Bro dan Sis, Bro Henry itu khusus kirim kapsul karena kan kita semua datang dari, kebanyakan ya mungkin 90-an% itu datang dari luar Bali dan kita terbang ke Bali. Jadi kan ada input kenapa nggak PCR setelah hari kelima gitu kan, atau antigen. Karena kan dikhawatirkan, kita kan meditasi 5 hari pertama pada pakai masker ya Sis Dian ya. Tentunya biar entah masker, entah itu facial agak kurang nyaman pastinya. Ya udah deh, di hari kelima kita antigen bareng-bareng, yayasan yang bayar nggak apa-apa, tetapi semuanya aman. Dan kita bersyukur memang karena cinta kasih, semuanya negatif. Tapi Bro Henry tuh udah bikin persiapan Bro dan Sis, kirim kapsul kalau ada yang kena COVID. Nah kapsul ini karena tidak ada yang kena COVID, jadi dibagi-bagi sama Sis Dian. Salah satunya mami saya dapat kapsul. Yang luar biasa, kita nggak tahu nih kapsul isinya apa sebenarnya. Kita tahu cuma herbal. Mami saya itu sebelum retret sudah kena cantengan di kaki. Pergi ke dokter kulit, dioperasi, di laser kiri kanan 2 kali. Nggak sembuh-sembuh. Direndam, Scott memang ada rendam juga, rendam dengan cairan kaporit. Nanti kalau mau tahu ppm-nya berapa bisa juga tanya. Itu membantu mengeringkan, tetapi tidak menyembuhkan karena masih cenut-cenut. Mengeringkan iya, karena tadinya kan menyenye gitu kan, sampai bau. Saya bersihkan setiap malam itu, ganti perban dan lain-lain, diobatin pakai obat-obat Chinese, nggak sembuh. Sembuhnya sama kapsulnya Sis Dian. Cuman pakai sekali saya campurin. Saya kan bawa arak putih untuk campurin obat ya Sis. Campurin tuh pakai cuma 1 kali kering. Dan tidak sakit setelah Mami minum. Mami minum ada 2 kali katanya, 2 kali kapsul. Dan kemudian kapsul itu sebenarnya kapsul untuk COVID ya Sis ya. Iya. Saya kasih Bro Seci nih, salah satu admin kita. Dia bilang ampuh banget, udah 2 hari minum badannya seger. Tadinya dia kan positif ceritanya. Kita tidak gosip, ini kenyataan. Jadi saya kirim 1 jenis obat-obatan yang bukan obat keras, dan juga kapsulnya Sis Dian saya kasih ke Bro Seci. Dia bilang itu kapsul sembuh 2 hari. Berapa hari ya dia? Dia 3 hari. 3 hari atau 2 hari? Yang dia cerita. Dia bilang 3 hari. Dia minum 3 hari dan sudah negatif. Itu luar biasa. Nah saya nih kepengen sekali berdana kepada yang membuatnya, tetapi Sis Dian nggak ngasih. Karena dari donaturnya dia nggak mau digantiin uang gitu Sis. Oh, gimana caranya ya supaya kita tuh bisa berterima kasih kepada yang membuatnya gitu, karena betul-betul ini bagus sekali. Dia bilang cukup sampaikan aja kalau obat ini bawa kesembuhan, dia itu udah happy banget, itu cara balas budi buat dia bilang gitu. Nanti kalau dia bilang kalau luar biasa, terima kasih banyak kepada yang membuatnya. Karena saya tidak tahu bagaimana cara membalas budi. Doa saya semoga
orangnya atau tim yang membuatnya, dan juga yang menyalurkannya, mendistribusikan seperti kalian, semuanya mendapatkan kesehatan, kekuatan, kesuksesan. Jadi benar-benar luar biasa ini. Aduh, ya sih. Iya, dia Jadi bilang kalau itu sembuh, kalian boleh juga sumbang makanan ke orang, berdana ke wihara, berdana kemana yang membutuhkan pasti, sih. Ya, dia bilang gitu. pasti. Dan obat ini tidak berhenti di tangan saya. Hari ini salah satu keponakan bilang gak enak badan, saya kirimkan juga, dia hari ini tes, tidak tahu itu positif atau negatif, tapi tetap saya suruh minum. Iya sih, boleh. Terus Semoga juga saja hasilnya negatif. Iya. untuk orang yang ada diabetes basah, yang nanahnya susah sembuh, itu boleh ditaburin bubukannya, itu juga bisa cepat kering sih. Oh, wow. Tapi kalau bikin kering bener banget itu. Ini saya lihat sendiri mami saya. Nenek saya dulu pernah sih, karena dia kebanyakan tidur, jadi punggungnya itu kayak bolong, luka sih, kena dekubitus gitu sih. Nah, itu Wow. sudah dikasih obat dokter, sudah minum antibiotik, terus dikasih salep ya, itu nggak sembuh 1 bulanan sih. Sedangkan luka aja besar sekali gitu. Bolong. Lah, mami Kayak udah hampir setahun lebih sih berobat ke dokter tuh. Dikasih antibiotik berapa seri, 4 kali ke dokter ya 4 seri. Ya itu nggak sembuh-sembuh. Pakai obat apa juga nggak sembuh-sembuh. Ya sembuhnya sama obatnya dari obat kapsulnya dari Sis Dian. Itu isinya tahu nggak sih Sis apa tuh sebenarnya? Sebenarnya kita sebagian agak takut juga ya. Ini nggak jelas gitu kan isinya apa. Tapi karena kita percaya sama Sis Dian, makanya dicobain. Dan beneran sembuh sih sampai sekarang. Lukanya itu kering, bahkan sudah tidak cenut-cenut lagi. Iya, Itu yang luar biasa. Apa ya? daun apa namanya? Sambiloto. Oh iya, itu salah satunya ada sambiloto, tapi itu sebagian kecil aja, banyak kandungan yang lainnya. Ya, Oke. Dia nggak bilang sih, memang. Sis, kasih tahu sama orangnya supaya resepnya itu diturunkan kepada keluarganya dan diteruskan. Jangan sampai putus, sayang, itu obatnya bagus banget gitu. Iya Nah, benar. ini juga Susi berdoa, semoga yang membuat obat selalu sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Betul. Ya karena benar loh, orang ini jasanya besar sekali membuat obat tapi tidak mau diganti. Dan ini kan perlu beli gitu loh sis. Bahannya itu kan perlu dibeli. Iya, itu juga alasan dia kenapa nggak dia share kandungannya, karena sebenarnya itu obat murah. Karena dari tanaman, akar-akaran kan sih. Nah, kalau dia share, nanti dijual orang jadi mahal. Kayak dulu Lianhua sampai gila, harganya sampai naik banyak. Terus sampai susah dicari kayak gitu kan sis. Nanti kan dia bilang nanti tolong orang jadi terbatas. Dia bilang jadi sulit juga tolong orang. Dia bilang gitu. Nanti nggak mau buka dulu. Jadi dia belum mau buka isinya apa. Dia bilang sama COVID masih ada. Nggak usah buka sama kita, tetapi keluarganya harus tahu. Dan nanti keluarganya yang meneruskan. Gitu. Sayang kalau sampai hilang. Ada sis Ana Tanu Miharjo. Saya baru join, apa bisa minta resepnya karena ada saudara sudah 80-an kakinya luka tidak sembuh-sembuh. Coba nanti sis Ana bisa japri ke saya atau ke sis Dian. Itu kita tidak bisa kasih resep karena barusan sis Dian kasih tahu tidak ada resepnya. Kita hanya bisa kirimkan barang jadinya. Ini benar-benar bagus. Iya, iya sis Ana nanti boleh PM saya, nanti saya kirim. Iya, boleh ke saya, boleh ke sis Dian. Kalau sis Ana lokasinya di Jabodetabek, mendingan dari saya aja. Kan saya ada beberapa kantong. Tapi kalau sis Ana itu adanya di daerah Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur, monggo silakan ke sis Dian, gitu ya. Saya tidak tahu nih posisinya di mana. Mami Marta bilang boleh dijual juga agar yang membutuhkan bisa mendapatkannya. Yang nggak dijual, Mam. Tadi sudah dikasih tahu. Oh, sis Ana itu orang Surabaya. Oh, sama sis Ana, saya juga di Surabaya. Surabaya, monggo hubungi sis Dian. Jadi silakan. Karena ini juga barusan teman kita ada yang minta juga nih, baru kena COVID dia, barusan minta. Oh.
lagi banyak yang mulai kena Nah, COVID ini lagi. Bro Seci ini baru join ini. Bro Seci tadi udah kita omongin, tapi kita tidak gosipin Bro Seci ya. Cerita tentang kapsul itu Bro Seci, bahwa kapsulnya itu bagus dan Bro Seci sudah merasakan sendiri manfaatnya. Jadi kita lagi ngobrolin itu. Sis Dian, Bro Henry, coba masing-masing. Ini kan sudah hampir nih 1 jam ya Sis Bro ya. Saya mau Sis dan Bro ini masing-masing memberikan kesan dan pesan apa yang mau disampaikan kepada yang mendengarkan. Baik yang secara live sekarang ini maupun yang nanti mendengarkan rekaman. Silakan. Iya, Sis, ini kan saya mau bahas tentang warisan yang berharga. Ya. Kita mungkin selama ini kita nggak bisa mendampingin terus anak-anak ya Sis ya. Terus saya sejak mengenal Twim itu saya selalu berpikiran, ini saya nggak tahu kapan bisa dampingin mereka sampai besar apa enggak. Tapi sejak mengenal Twim saya yakin, maksudnya harus mengejarkan anak-anak ini meditasi karena itu bekal mereka, itu yang harus melindungi, nanti yang bisa melindungi mereka sampai mereka dewasa, sampai mereka nanti belajar meditasi sampai mencapai kesucian, itu yang harus saya waktu Sis. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali Sis Dian itu mengajak. Tapi anak-anaknya itu kok bisa mau meditasi Sis? Bisa mau ikut PYC itu gimana? Biasanya kan dipaksa-paksa tuh Sis. Sis pakai maksa nggak mereka? Saya nggak maksa Sis. Gini, saya dulu kan ikutan online retreat, saya duduk di kamar, kadang mereka nggak sengaja masuk gitu kan, ngetang-ngetang masuk, terus lihat, saya kan meditasinya senyum Sis. Nah, seringkali itu berkesan, kalau saya lagi meditasi seringkali mereka ngeliat gitu. Nah, terus saya tanya ke mereka, saya mau nggak meditasi kayak mama gitu. Mau, nggak kenapa? Karena soalnya mama senyum, dia bilang gitu. Mereka mau, pas kebetulan dapat info kan Sis ada TYC, dan mereka langsung semangat mau join, nggak bilang apa-apa Sis. Saya nggak ada TYC, mereka langsung bilang, mau, langsung gitu, nggak tanya dulu. 10 tahun ya Sis ya, waktu baru pertama ya. Terus setelah ikut sekali itu seperti apa? Ada TYC berikutnya gimana tuh Sis? Ya, langsung ikutan kedua lagi nggak ada alasan apa-apa sih. Pokoknya langsung oke aja dia, tambah senang banget. Kalau ada ikutan kegiatan langsung ikut lagi. Dia nggak pernah nolak, nggak pernah beralasan apa-apa, langsung semangat mau ikut. Wow, ini luar biasa ya. Sekarang 11 tahun udah bisa duduk meditasi 45 menit. Aduh, beruntung banget, saya seneng banget. Karena saya tuh belum dapat, mereka, saya umur 40-an baru kenal Twin. Mereka kan berhitung tahun. Iya. Yang si Twin itu 10 tahun. Aduh, karma baik mereka bagus banget. Bagus banget, mereka dari kecil bisa mengenal diri. Kita aja, saya juga dulu nggak beruntung mereka Sis. Iya. Nggak usah Sis Dian. Saya kan lebih tua Sis, baru tahu Twin itu udah tua Sis. Dulu awalnya sejak mereka ikutan TYC yang pertama Sis. Nah kan karena dia sudah dapat ilmunya dari asisten mentor gitu kan. Nah karena saya pikir mumpung nih, karena mereka masih hangat kan pengetahuannya kan. Nah selama 1 minggu berturut-turut kita meditasi bareng-bareng sekeluarga berlima Sis. Di satu tempat. Itu waktu itu rata-rata minimal 15 menit. Setiap hari tapi rutin Sis. Pagi malam selama 1 minggu. Pagi malam? Wow. Iya sih. Terus habis selesai meditasi kita sharing gimana gitu kan pengalamannya, apa yang dirasa gitu. Terus sudah 1 minggu, terus saya bilang kalau nanti mama terus-terusan temenin kamu gitu kan, nanti mama kan jadinya sebentar-sebentar aja meditasinya gitu. Kamu sudah sekarang kamu mulai sendiri-sendiri meditasi, bangun tidur di kamar sendiri-sendiri, duduk aja gitu meditasi. Dan itu kegiatan itu sampai sekarang berlangsung sudah 1,5 tahun Sis. Setiap hari mereka bangun tidur duduk meditasi. Sudah nggak disuruh lagi. Wah, keren bener. Keren bener. Bertiga-tiganya Sis. Bro Berwin juga sama? Iya. Mereka sekamar enggak? Enggak sekamar. Sendiri-sendiri. Oh, enggak sekamar? Sendiri-sendiri? Yang kembar 1 kamar, yang Berwin sendiri. Wah, keren bener.
Seneng ya Iya. ngelihatnya ya sis ya. Saya tahunya itu dari CCTV sih. Sekarang pas saya bangun pagi saya lihat CCTV, udah duduk, dia lagi duduk di situ, bagus banget. Jadi saya mentalnya tahu dia meditasi dari CCTV sih. Wah, keren banget. Nah, bro dan sis nih, ini inspirasi sekali supaya kita semua sekeluarga bisa meditasi, merasakan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan tertinggi yang benar-benar bisa dialami di kehidupan ini. Jadi semoga ya mereka nanti suatu hari saat mereka sudah remaja lebih besar, mereka bisa ikut retret offline 10 hari. Karena di Ya, situ memang kuncinya harus offline. Karena kalau di rumah kalian online diminta duduk 3 jam nggak bisa-bisa. ya benar sih. Benar. Nanti si YC katanya kalau ada offline mereka mau ikut sih katanya. Mau ikut ya. Nah Iya, ini si offline. doakan saja ya. Kita belum putuskan sih. Kemarin tuh panitia saya kan ada di grup itu. Mereka juga mau offline. Tapi kalau ikut offline sayanya nggak bisa ikut karena kan saya ada retret nanti ya. Tapi saya tidak boleh egois dan kita harus melihat sikon di mana karena kalau masih pandemi kan susahnya ya sis. Kalau di Bali kan sis Dian udah tahu duduknya tidurnya sendiri-sendiri. Jadi Ya, kita bisa aman gitu. Tapi kalau di tempat lain biasanya satu kamar itu rame-rame. Nah ini yang menjadi concern. Ini yang menjadi concern besar karena jangan sampai ya mau nggak mau orang-orang itu tidak boleh terbang, jadi harus ya PCR benar-benar kalau supaya aman baru boleh masuk gitu mungkin kami akan buat seperti itu. Kalau mau oh iya, tidurnya bareng-bareng. Iya. iya, iya sih. Sis Dian, sebentar sebelum ke Bro Henry tentang pesan dan kesan. Sis Dian, saya mau tanya lagi, Sis Dian itu bisa duduk sampai paling lama berapa lama waktu offline? 5 jam sih. Nah, itulah. Harus offline betul. Memang kadang terkondisi ya sis ya. Iya, Terkondisi bisa duduk lama. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari mungkin banyak kesibukan, tapi kalau di retret bisa. Ada pertanyaan dari si Cindy Dharma 1989. Boleh nggak untuk kaki lututnya sakit? Mama saya lututnya sakit katanya. Nggak tahu nih sis Dian atau Bro Henry yang bisa jawab. Boleh nggak tuh kapsul katanya? bisa untuk mengurangi sakit, tapi belum tahu kalau itu bisa menyembuhkan sih. Oh, bisa untuk mengurangi sakit. Ya, mami saya juga dengkulnya ada sakit, lagi minum kapsul itu, ya. Itu jangka panjang nggak apa-apa, sis? Ya. Sampai berbulan-bulan mungkin nggak disarankan sih. Tapi kalau Oke. dicoba 1-2 bulan masih oke sih. Oke, siap. Nanti saya sampaikan ke mami. Bro Seci, komentar nih akhirnya. Thanks, sis Dian, kapsulnya oke banget. Dalam 3 hari udah sembuh, kan, sis Dian. Iya, benar. Itu memang sebenarnya khusus COVID. Nah, Bro Seci cerita, biasa memang anak kecil selalu menjadi melihat mungkin bukan menjadi ortu sebagai role model, iya. Jadi maksudnya mungkin lebih selalu melihat ortu sebagai role model. Ada komentar dari Bro Edwin Sugati. Ai malah lebih semangat meditasi karena anak-anak. Nah, bagus. Sis Fauwa cerita keren ya anak-anaknya Sis Dian, betul, keren banget. Sis Mary Wongso komentar tuh berbahagia buat Sis Dian, Bro Henry, anaknya semua hebat-hebat, salut banget. Sis Ana Tanumi Harjo bilang semoga pengalaman Sis Dian bisa menular ke keluarga saya. Aduh, pasti bisa. Nah, kenapa cinta ini dibuat? Sebenarnya supaya orang-orang mengenal juga orang-orang yang berlatih twin, bukan hanya cerita dari Sis Brand. Kalau selama itu sebelum ada cinta kan kalian cuma dengarnya dari saya bahwa twin mengubah saya, twin itu bagus. Tapi kalau itu cuma saya, kesannya saya seperti orang jual obat gitu. Nah, tapi kalau seri cinta ini semua orang menceritakan apa yang mengubah mereka menjadi hal lebih positif, itu baru bisa diterima dan dipercaya jadinya. Dan itulah sebabnya semakin banyak orang yang mengenal meditasi ini, dan betul
ujung meditasi ini adalah nibbana, kebahagiaan tertinggi yang bisa dialami oleh kita di kehidupan ini juga. Ya, Bro Henry, sebelum kita selesaikan, apa kesan dan pesannya? Sis Dian mungkin bisa panggil anak-anak nanti mau kesan-pesan apa sebelum kita selesaikan. Silakan Bro Henry. Ya, ini terima kasih banget ya kan, kenal Sis Brenda, kenal meditasi Twim ini, ya kan. Jadi saya dan Sis Dian ini udah ya mungkin udah merindukan sekali ya. Dan beberapa kali kehidupan mungkin udah pernah bertemu dan praktek sama, tapi ya saya cuma ingin supaya kita terus bisa berbuat baik, mengumpulkan parami, dan suatu saat nanti kita bersama-sama mencapai nibbana dalam kehidupan yang sama ya. Cuma itu pasti aja. Bisa. Parami ini sudah cukup, sudah banyak Bro, kebajikan Bro lakukan. Kemudian Bro bisa menjaga sila dengan baik. Itu dasar untuk bisa meditasi Bro. Jadi bawa 6 sila ini ke dalam kehidupan Bro, mulai kemarin-kemarin sampai nanti-nanti, supaya pada saat Bro meditasi itu bisa duduk lama. Karena butuh duduk lama. Tapi mungkin hari pertama, kedua belum. Ya, nanti beberapa hari setelah itu dia otomatis gradually itu lama-kelamaan bisa duduk lama. Sis Lucy mengatakan, Bro Mardi dan saya happy banget dapat kesempatan menjadi asmen suami istri dan anak-anak. Oh iya ya, Sis Lucy membimbing Twin dan Bro Benwin ya. Iya. Bro Mardi. Ada lagi Bro Henry? Ya, semoga meditasi ini akan berkembang lebih banyak lagi supaya makin banyak orang yang mengenal meditasi ini dan bisa merasakan kebahagiaan dan juga merealisasi nibbana. Bersama-sama kita semua bahagia bersama. Pasti bisa selama terkondisi Bro. Ya, jadi nanti semoga di Surabaya bisa mengadakan juga offline ODR. Kami sedang dalam pembimbingan untuk membimbing Sis Dian dan Sis sudah ada di Surabaya itu, tapi kan tidak banyak, jadi butuh beberapa orang. Nanti semoga kalian bisa mengadakan ODR tanpa saya, bahan-bahan sudah ada, jadi bisa mengembangkan ini. Ya, jadi kayak Sis yang juga bisa ikut gitu. Jadi tidak perlu ada Brenda atau siapapun di sana untuk membimbing, kalian bisa. Karena ini harus dalam proses pembimbingan dulu, pasti nanti kalian bisa melakukannya. Ya, jadi kita semakin banyak orang bisa bermeditasi ini dan mendapatkan kebahagiaan tertinggi. Saya boleh ada lagi Bro Henry, kalau enggak saya mau panggil ketiga putra-putri kalian, Sis Clareta, Sis Clarenda, dan Bro Berwin, mau kesan dan pesan apa kepada yang mendengarkan? Silakan. Ya, pesan-pesan. Ayo semangat meditasi. Oh, semangat. Ya, Sis Clareta ada yang mau disampaikan? Tidak. Tidak, sama message-nya ya sama Sis Clarinda ya. Iya. Iya, waduh kembar nih kompak banget, cute banget, kompak. Oke, masih ada pesan dan kesan lain, Sis Dian, Bro Henry dan yang lain sebelum kita sudahi? Gak ada Sis. Oke. Ya, kangen kepada Sis Dian, Bro Henry, Sis Clareta, Sis Clarinda, dan Bro Berwin yang sudah sharing di acara Cinta ke-82 malam ini. Luar biasa, satu keluarga mendapatkan kebahagiaan dan semoga suatu hari semuanya mencapai nibbana.
Saya Brenda Imindre mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, baik mendengarkan secara live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami semua bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Semuanya pinter bikin cintanya. Sampai jumpa di seri cinta Senin depan di 83. Ini nggak kalah seru. Seseorang yang bukan Buddhis akan menceritakan pengalaman meditasi bersama Twim. Ya, jadi nanti siapa narsumnya kalian bisa lihat dan jumpa juga. Oke, kanan semuanya, Bro Henry, Sis Dian, Sis Clarenta, dan Bro Berwin. Selamat malam. Bye. Bye.